Keikutsertaan Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024 masih tak menentu menyusul keputusan PKS untuk menarik dukungan darinya, dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang dibidani Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sudah menjadi rahasia umum kalau KIM adalah kendaraan yang digunakan Jokowi tak hanya untuk memenangkan Pilpres 2024, tetapi juga Pilkada serentak 2024. Indikasinya adalah bagaimana Jokowi diduga mengintervensi Mahkamah Konstitusi agar anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dapat diusung KIM di Pilpres 2024 dan dimenangkan dengan berbagai metode, diantaranya metode politik gentong babi sebagaimana diungkap ekonom Faisal Basri saat menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 April tahun 2024 silam. Tak hanya itu, Jokowi juga diduga mengintervensi Mahkamah Agung agar anak bungsunya yang bernama Kaesang Pangarep dapat menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada serentak dengan mengubah syarat pencalonan dari 30 tahun saat ditetapkan menjadi pasangan calon peserta Pilkada, menjadi 30 tahun saat dilantik karena memenangkan Pilkada. Kaesang akan diusung KIM, tetapi masih belum jelas apakah di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Tengah. Indikasi lain adalah dugaan adanya desain di Pilkada Jakarta 2024 agar Ridwan Kamil yang diusung KIM tidak mendapatkan lawan yang berat dan dapat memenangkan kontestasi itu, sehingga petinggi PAN seperti keceplosan ketika mengatakan bahwa Ridwan Kamil akan berhadapan dengan calon independen di Pilkada Jakarta 2024. Pernyataan petinggi PAN itu sekaligus menunjukkan dengan terang benderang bahwa Anies memang dijegal agar tidak dapat mengikuti Pilkada Jakarta, karena elektabilitasnya yang jauh di atas Ridwan Kamil jika merujuk pada hasil survei. Pernyataan petinggi PAN itu juga menjelaskan mengapa Nasdem dan PKB yang sempat mendeklarasikan mengusung Anies, mundur, sehingga PKS tidak mendapatkan mitra koalisi untuk mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024, ikut mengundurkan diri dari mengusung Anies. Bahkan, PKB, Nasdem dan PKS akan bergabung ke KIM untuk mengusung Ridwan Kamil. Maklum, sejak Presiden Jokowi mencalonkan diri di Pilpres 2014, PKB dan Nasdem menjadi pendukungnya. Selain itu, pimpinan serta kader kedua partai itu diduga banyak yang tersandera kasus yang dapat menjebloskannya ke penjara kapan saja jika PKB dan Nasdem membangkang terhadap keinginan penguasa di belakang KIM. Penguasa ini terdiri dari segelintir orang yang mengendalikan dan menguasai pemerintahan Jokowi, yang oleh publik akrab disebut-sebut sebagai oligarki. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tersandera kasus yang disebut kasus kardus durian, sementara saat Nasdem mengusung Anies di Pilpres 2024, dua kadernya dijebloskan ke penjara karena kasus korupsi. Mereka adalah Johnny G. Plate dan Syahrul Yassin Limpo. Sementara PKS sebagai pemenang di Jakarta pada pemilu legislatif 2024 lalu, telah mengatakan tak mau hanya menjadi penonton saat Pilkada Jakarta 2024 diselenggarakan, sehingga mau tak mau harus melepas Anies dan bergabung ke KIM. Tak heran kalau politisi yang juga akademisi TB Masa Jafar mengatakan, penjegalan terhadap Anies bisa jadi juga akan terjadi di daerah lain yang juga menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2024 ini. Sebab, bukan rahasia bahwa oligarki di belakang Jokowi itu ingin menguasai Indonesia, dan oligarki itu diduga punya hubungan dengan Amerika dan Cina serta negara asing lainnya, termasuk Israel. Kan episode ini kan masih berlanjut, ya bagaimana usaha-usaha untuk penjegalan Anies Baswedan. Ya, kita lihat begitu kerasnya bagaimana Anies tidak bisa maju sebagai calon presiden. Dan sekarang ketika Anies kembali ke Jakarta untuk memimpin DKI, nah ini juga kita lihat hampir sama usaha-usaha untuk penjegalan. Artinya apa? Artinya bahwa Anies itu merupakan satu ancaman ya bagi kepentingan status quo yang bisa membawa implikasi kepada perubahan politik. Ya, jadi Anies ini identik melekat sebagai tokoh perubahan secara tidak langsung. Kalau kita lihat dari aksi dan reaksi politik yang ditimbulkan, gitu. Pak, kalau Bapak sendiri melihat sebetulnya tujuan mereka apa sih sehingga yang mereka anggap berbahaya itu harus dijegal, Pak? Ya, ini kan Anies ini kan disimbolkan sebagai kekuatan perubahan. Dan sementara kita lihat
hampir semua partai-partai politik itu tidak bisa konsisten untuk tetap mengusung agenda perubahan. Kalaupun kemarin kita lihat 3 partai untuk mengusung Anies, tentu saja itu kan ada take and give. Artinya partai politik itu melihat ada keuntungan ya dengan mendukung Anies, itu paling tidak perolehan kursi kan naik, dan itu faktanya sekarang kita lihat kan mereka rata-rata mengalami kenaikan jumlah perolehan kursi gitu. Nah, tapi sikap itu kan tidak bisa serta-merta itu bisa berkelanjutan, karena itu sangat dibatasi oleh waktu dan kepentingan apa yang masing-masing untuk memastikan bahwa mereka harus mendapatkan sesuatu dari kontestasi khususnya di politik pilkada di DKI gitu. Pak, tadi itu kan ada apa dari acara Partai Negoro mengatakan bahwa mereka akan melawan penjagalan Anies. Nah, menurut Bapak ada nggak efeknya dari upaya dari Partai Negoro itu? Apalagi tadi dia mengatakan dia akan mengajak bukan hanya kadernya tapi juga relawan-relawan Anies untuk menggeruduk PKS, Nasdem dan juga PKS, Nasdem dan PKB. Menurut Bapak akan terjadi perubahan nggak? Perubahan sikap dari ketiga partai itu kalau didatangi oleh mereka? Ya paling tidak gebrakan Partai Negoro ini, walau dia bukan partai elektoral, Partai Negoro ini adalah sekelompok aktivis yang menyuarakan suara perubahan, dan kita tahu bahwa pendukung Anies itu paling enggak pada angka 20-30%. Kalau kita lihat pemilihan presiden kemarin ya, artinya sumber daya politik itu cukup lumayan ya, cukup signifikan. Nah, ini berarti apa yang disuarakan oleh Partai Negoro itu kan sebenarnya membangkitkan satu kesadaran, satu semangat perlawanan bahwa Anies untuk sekian kalinya itu setelah mengalami penjagalan politik ya, ini membuka mata bahwa proses-proses politik yang hanya pada level elit-elit partai ini adalah dibaca sebagai semangat penjagalan ya, persekongkolan, atau dalam bahasa ini suatu kejahatan politik ya, kalau apa yang kita lihat, kita baca dari pidato-pidato Partai Negoro ini. Jadi Partai Negoro ini justru membuka ya satu kesadaran, dan mungkin orang sudah jenuh ya setelah Pilpres ya, tapi sekarang dengan pilkada di DKI ini itu kembali orang akan melihat, oh ini ada satu konsistensi bahwa Anies itu terus dijegal. Nah, pertanyaannya mengapa Anies begitu ditakutkan sehingga dengan berbagai cara ini Anies dijegal, dan juga efek yang muncul dari usaha-usaha penjagalan itu ya, kemudian orang mempertanyakan komitmen, bahkan pada juga termasuk pada etika politik. Apakah politik ini sudah tidak mengundang pada nilai ya, apakah hanya sebatas pada transaksional ya, atau pada politik yang sangat pragmatis? Apabila sudah sepakat, etika, nilai tidak penting ya. Jadi apa yang mereka dapatkan baik dalam konteks posisi di dalam pemerintahan yang akan datang, maupun mungkin ada keuntungan-keuntungan material, atau bahkan bisa juga persekongkolan ini juga karena ada istilahnya politik sandera. Jadi kalau ketiga hal itu coba didalami, kalau bukan karena faktor pertama ya kedua, kalau tidak kedua berarti elit-elit yang coba menghambat, mungkin mereka juga dalam politik sandera gitu ya. Oke. Pak, kira-kira penjagalan ini bisa memicu amarah para pendukung Anies atau enggak? Tidak hanya pendukung Anies. Oke. Jadi kan kita lihat
elit politik ini kan dia lama-lama dia kebal, tidak sensitif, karena politiknya kan sangat monoton. Betul. Tidak ada inovasi politik, kecuali rumusnya ya sebesarnya mendapat keuntungan politik. Mereka lupa ada aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan itu cukup signifikan. Ya, padahal mereka juga waktu Pilpres itu sudah mengambil keuntungan dari itu, ya, dari efeknya Anies. Nah, sekarang justru bertindak sebaliknya gitu. Tentu aja ada efek tidak hanya kepada pendukung Anies, tapi juga kepada rakyat secara menyeluruh. Ya, kita lihat bahwa rakyat sekarang ini sudah jengah. Bahkan ada indikasi anti partai. Ya. Nah, ini kan sudah merebak. Ya, artinya kehadiran partai itu tidak akan memberikan dampak apa-apa terhadap perbaikan nasib rakyat, di mana rakyat makin hari makin susah, ekonomi yang terus melemah, ketidakadilan itu sangat telanjang, ya. Nah, jadi apabila kondisi objektif yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian dengan adanya politik cawe-cawe, penjagalan politik ini, maka itu bisa terjadi akumulasi, orang muak, orang skeptis, orang tidak percaya lagi, ya kan? Dan orang melihat bullshit, ya, partai politik bullshit, proses demokrasi pilkada itu juga bullshit. Dan yang saya khawatir bukan tidak mungkin, ya, kalau Anies terjegal, golput untuk DKI itu bakal tinggi. Ya, itu efeknya kalau Anda tanya efek politik, ya. Nah, itu kalau sampai 30% itu cukup signifikan. Pak, kan kita tahu nih bahwa orang-orang yang menjegal Anies ini kan katakanlah mereka tuh satu jaringan sangat kuat gitu ya. Dan pastinya mereka nggak hanya akan melakukannya aja di Jakarta. Menurut Bapak mungkin nggak penjegalan terhadap Anies juga akan terjadi di daerah-daerah lain terhadap figur-figur yang nggak mereka inginkan? Oh iya, kan kalau kita lihat apa yang dinamakan dengan sekarang ini ya bukan demokrasi. Ya, yang existing ini sekarang ini adalah oligarki. Ya, oligarki itu dua, ya. Artinya bagaimana mereka menghegemoni, mengendalikan semua proses-proses politik, ya, melalui prosedur demokrasi. Ya, yang kedua adalah bagaimana menguasai sumber-sumber ekonomi. Ya, itu dua itu. Nah, oleh karenanya kekuatan oligarki ini pasti dia ingin mengendalikan, dia ingin mengatur, dia ingin mendikte, dan mereka tidak welcome apabila ada kekuatan rakyat, pemimpin rakyat yang mengindikasikan itu akan membawa satu perubahan dan itu akan mengancam kepentingan status quo bagi kepentingan oligarki. Logikanya hanya itu gitu. Karena kita lihat, ya, ini menarik. Jadi penjegalan terhadap Anies itu baik sebelum Pilpres, ya, kita pikir ini kan sudah selesai Pilpres, mungkin balik ke DKI apalah, tapi tidak juga, ya, tidak kalah dengan usaha yang dilakukan pada saat penjegalan. Kenapa? Karena DKI ini adalah merupakan sentrum, DKI ini adalah barometer. Jadi apa yang berlaku di DKI Jakarta ini akan membawa implikasi politik, ya, secara nasional. Apabila kita lihat nggak usah jauh-jauh, ya, pada kepemimpinan Anies waktu beliau gubernur, soal penanganan COVID saja, ya, bagaimana Anies selaku pimpinan pemerintah daerah DKI Jakarta begitu cepat mengambil langkah-langkah. Dan itu pemerintah seperti kecolongan, ya, kehilangan muka. Nah, itu secara psikologi politik yang kecil-kecil. Belum lagi pada langkah-langkah untuk mengatakan tidak, ya, pada kepentingan korporasi yang menguasai, ya, sumber-sumber ekonomi itu, meskipun dengan melabrak aturan main. Nah, Anies menunjukkan konsistensi pada komitmen untuk menegakkan aturan, dan itu sangat besar implikasinya. Betul. Pak, kan oligarki itu nih sekarang nih tercermin melalui Koalisi Indonesia Maju, KIM, ya kan, yang akan mengusung Ridwan Kamil.
Nah, harapan Bapak terhadap masyarakat apa? Kalau memang masyarakat tidak ingin oligarki ini terus merajalela di Indonesia, terutama di Jakarta. Ya, saya ralat ya. Jadi oligarki itu bukan kin. Oh, representasi. Ya, representasi kepentingan. Jadi oligarki ini semua bisa diperalat. Betul. Di pilkada ini kayaknya memang di Kim. Ya, mungkin orang membaca Kim ini menjadi alat oligarki. Betul. Ya, itu bisa saja ya. Siapapun, siapapun hari ini bisa menjadi alat oligarki yang bisa memastikan bahwa secara politik ini membawa aman untuk kepentingan oligarki, juga secara ekonomi. Iya. Itu saja. Iya. Karena kalau misalnya Ridwan Kamil terpilih, otomatis kan kepentingan oligarki sudah terwakili. Mereka sudah mendapatkan Jakarta. Ya, gitu itu kan? bisa saja ya orang membacanya ya. Karena sekarang ini sebagai orang mengatakan bahwa para politisi ini bukan sebagai representasi aspirasi rakyat, jadi mereka lebih sebagai calo, ada yang mengatakan seperti itu ya, yang menghubungkan kepentingan para pemilik kapital, para oligarki ya, dengan perebutan kekuasaan di dalam arena politik. Nah, jadi sebenarnya kerja mereka itu hanya sebagai agent. Jadi mereka bukan lagi sebagai faktor penentu yang memiliki kedaulatan yang diamanatkan oleh rakyat. Udah bergeser. Kalau Bapak sendiri lihat kenapa sih PKS, PKB dan Nasdem itu menarik diri dari mendukung Anies, mengusung Anies? Menurut Bapak? Ya, yang pertama kan hari ini politik itu kan menjadi sangat realis. Realisme politik ya, secara teori itu. Realisme politik itu adalah kekuasaan untuk kekuasaan. Jadi satu ketika kalau kalkulasinya itu tidak menguntungkan, bisa saja apa yang dianggap oleh sebagian masyarakat itu adalah penting, itu bisa menjadi tidak penting. Orang bisa menganggap Anies lah sebagai sosok pemimpin yang sudah teruji, yang diidam-idamkan untuk memimpin sekurang-kurangnya pada daerah DKI, itu bisa dianggap menjadi tidak penting. Ya, realisme politik sekarang itu seperti itu. Saya sudah katakan, kalkulasi itu ada 3. Yang pertama, ya, pada soal transaksional. Yang kedua pada transaksional itu baik bagi-bagi kursi, bagi-bagi jatah, bagi-bagi posisi, juga bagi-bagi material, ya. Kemudian yang lain apa? Yang lain bisa saja ini ada satu kartu truf yang dijadikan sebagai politik sandera, ya. Jadi 3 ini. Jadi kalau ini kita tidak temui, barangkali yang terakhir, bagaimana mungkin misalnya orang terheran-heran hari ini kenapa PKS mengambil sikap yang berlawanan dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip selama ini. Ya, PKS itu adalah partai orang muda, partai-partai kaum intelektual yang memiliki rata-rata partai orang terpelajar. Kemudian dia sangat rigid terhadap nilai-nilai, ya, berpolitik itu mengenai nilai, bahkan sebagai PKS relatif sebagai partai bersih. Tetapi ketika dia berpihak kepada nepotisme atau dinasti, padahal kemarin dia mengusung Anies, dia mengusung politik perubahan, mengusung politik dinasti, itu berlawanan dengan semangat perubahan. Dengan dia mendukung Bobby ya. Ya, itu artinya kan tidak konsisten. Betul. Kemarin teriak perubahan, sekarang dukung dinasti. Dinasti itu adalah berlawanan dengan semangat perubahan. Jadi logikanya tidak nyambung. Ya, nah ini terakhir nih Pak. Kita tahu bahwa politik penjagalan kita istilahnya gitu ya. Kan ini nggak sehat ya, dan juga ini bisa membuat bukan hanya kegaduhan, tetapi juga ketidakpuasan di masyarakat. Harapan Bapak Pak terhadap para elit politik yang menggunakan politik pola seperti itu apa Pak? Ya buat apa? Sekarang ini apakah kita ingin membangun negara ini, membangun sistem demokrasi kita yang kuat,
atau demokrasi yang semu. Ya, demokrasi yang tidak berpijak pada akarnya bisa saja semua bisa diabaikan dengan menggunakan kekuasaan. Tapi percayalah, sistem demokrasi, sistem kekuasaan yang dibangun menghalalkan segala cara dengan hanya menggunakan kekuasaan, itu adalah satu langkah yang sangat berbahaya, dan itu tidak akan kuat, ya, dan itu tidak akan ini bisa dijamin satu kesinambungan, satu sistemabilitas. Itu nggak ada jaminannya itu. Dia akan justru akan melangi satu krisis yang sangat berbahaya. Ketika dia sudah tidak ada kontrol, maka sebenarnya saat itu dia mengalami satu krisis.